I don't read the newspapers because they all have ugly print. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Harisya Gavitanto dari kelompok 3 Manajemen A3 semester 5. Saya akan menjelaskan tentang heteroskedastisitas. Pengertian heteroskedastisitas merupakan suatu keadaan di mana variansi error adalah tidak sama. Tujuan dari heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual dinyatakan tetap, maka disebut homoskedastisitas, sedangkan jika dinyatakan berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Konsekuensi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas merupakan kondisi berkaitan dengan nilai residual dalam model yang memiliki sifat tidak minimum dan berubah sepanjang waktu. Meskipun terjadi heteroskedastisitas, koefisien parameter tidak menjadi bias dan konsisten namun tidak efisien. Pendeteksi heteroskedastisitas. Metode grafik. Ada tidaknya pola tertentu di mana sumbu Y adalah variabel terikat yang diprediksi dan sumbu X adalah residual Y prediksi dikurangi Y sesungguhnya, seperti pada gambar berikut. Yang kedua, pengujian Park. Meregresikan nilai log residual kuadrat sebagai variabel dependen dengan variabel independen. Ln EI kuadrat sama dengan ln sigma kuadrat tambah beta ln xi ditambah sigma i sama dengan a plus beta ln x plus sigma i. Jika koefisien regresi beta signifikan secara statistik, maka dikatakan terjadi heteroskedastisitas. Kriteria dalam uji Park. Jika variabel independen secara statistik signifikan terhadap variabel dependen nilai log residual kuadrat, maka terjadi heteroskedastisitas. Namun sebaliknya, jika nilai residual kuadrat tidak signifikan, terjadi homoskedastisitas. Pengujian Gleiser. Uji Gleiser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel dependen dengan nilai absolut residualnya. Meregresi nilai absolut residual absolut sebagai variabel dependen dengan persamaan seperti berikut. Absolut sama dengan A plus B xt tambah Vt. Pengujian Weight tidak memerlukan pemahaman tentang penyebab heteroskedastisitas yang berasal dari variabel X segon, serta sensitif terhadap asumsi kenormalan data. Y sama dengan beta 1 tambah beta 2 X2I tambah B3 X3I tambah sigma. Pengujian korelasi rank Spearman. RS sama dengan 1 dikurangi 6 dalam kurung sigma DI kuadrat per N dalam kurung N kuadrat kurangi 1, di mana DI sama dengan selisih rank dari dua karakteristik yang berbeda. Langkah-langkahnya, cocokkan regresi Y terhadap X dan hitung I. Yang kedua, hitung rank dari A dan XI. Selanjutnya, hitung korelasi Spearman. Yang ketiga, uji hipotesis. H0 sama dengan terjadi homoskedastisitasnya. H1 terjadi heteroskedastisitas. D sama dengan RS akar N kurangi 2 per akar 1 kurangi RS kuadrat dikali Tn min 2. Pengujian Goldfield Quant. Langkah-langkah yang pertama, urutkan nilai X dari kecil ke besar. Yang kedua, abaikan beberapa pengamatan sekitar median. Katakanlah sebanyak C pengamatan. Sisanya masih ada N kurangi C pengamatan. Yang ketiga, lakukan regresi pada pengamatan 1 dan hitung SSE 1. Lakukan regresi pada pengamatan 2 dan hitung SSE 2. Yang kelima, hitung DF sama dengan jumlah pengamatan dikurangi jumlah parameter. Lambda sama dengan RS2 per DF2, lalu di per RSS1 per DF1 dikali F. Bila lambda lebih dari F tabel, kita tolak hipotensi 0 yang mengatakan data mempunyai varian yang homoskedastisitas. Metode generalis least square atau GLS. Perhatikan model berikut. Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI ditambah sigma I dengan varian sigma I sama dengan sigma I 2. Masing-masing dikalikan YI per sigma I sama dengan beta 0 dalam kurung 1 per sigma I ditambah beta 1 XI per sigma I ditambah UI sama dengan sigma I. Maka diperoleh transformat model sebagai berikut. YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI plus epsilon I.
Transformasi dengan logaritma. Transformasi ini ditunjukkan untuk memperkecil skala antar variabel bebas. Dengan semakin sempitnya range nilai observasi, diharapkan variansi error juga tidak akan berbeda besar antara kelompok observasi. Rumusnya yaitu ln yi sama dengan beta 0 tambah beta 1 ln xi tambah epsilon i. Transformasi dengan 1 per xi. Asumsi e dalam kurung epsilon i pangkat 2 sama dengan sigma kuadrat xi kuadrat. Transformasi menghasilkan yi per xi sama dengan beta 0 di dalam kurung 1 per xi ditambah b1 ditambah epsilon i per xi, atau dapat ditulis dengan yi sama dengan beta 0x tambah beta 1 plus vi. Bukti varian telah konstan. Hasilnya seperti berikut. Epsilon i2 per xi pangkat 2 sama dengan 1 per xi pangkat 2 dalam kurung epsilon i pangkat 2 sama dengan 1 xi pangkat 2 sigma pangkat 2 xi pangkat 2 sama dengan sigma kuadrat. Transformasi dengan 1 per akar xi. Asumsi epsilon i pangkat 2 sama dengan sigma kuadrat xi. Transformasi dengan yi. Asumsi sama dengan epsilon i pangkat 2 sama dengan sigma kuadrat dalam kurung yi kuadrat. Contoh kasus heteroskedastisitas. Pada kota Keraton, seorang pengusaha sebut saja Dodi Sudrajat ingin mengetahui apakah biaya pemasaran mempengaruhi hasil penjualan furnitur. Karena takut datanya tidak bersifat homoskedastisitas, maka Pak Dodi ingin melakukan uji heteroskedastisitas. Contoh kasusnya seperti berikut. SB1 sama dengan akar MSE per sigma XI dikurangi X pangkat 2. Hasilnya akar 7,7757 per 59,5379 dalam kurung 11. Yang hasilnya SB1 sama dengan 0,19. T-hit. Rumusnya B per S dalam kurung B1. Hasilnya 0,15 per 0,109. Lalu T-hit 1,761. TA per 2 dibagi N kurangi 2 sama dengan T dalam kurung 0,025 dibagi 10 sama dengan 2,281. Lalu T-hit dibagi TA per 2 N kurangi 2 yang hasilnya 1,3761 dibagi 2281. 1,3761 lebih kecil dari 2,281, yang artinya HO ditolak, H1 adalah gejala heteroskedastisitas. Berikut data yang Pak Dodi kumpulkan selama 12 minggu, seperti gambar berikut ya, biaya promosi dan penjualan furnitur. Dengan hipotesis H0 sama dengan tidak ada gejala heteroskedastisitas. H1 sama dengan adalah gejala heteroskedastisitas. Uji Gletser. SSE sama dengan 259,1489 dikurangi dalam kurung minus 6,94 dikali 45,63 dikurangi 0,15 dikali 33 20,36. Ya, hasilnya 77,7571. MSE sama dengan SSE per N-2. MSE sama dengan hasil dari SSE 77,7571 dikurangi N sama dengan 12 dikurangi 2, jadi hasilnya 7,7757. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.